Sahabat saudara, kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Matius yang merupakan kelanjutan dari khotbah-khotbah sebelumnya. Kita akan melihat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 41. Matius pasal 22 ayat 41. Kita akan melihat beberapa perikop nanti sebagai latar belakang untuk kita menilai perikop ini. Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46. Saya bacakan. Judul perikop yang diberikan adalah hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara, mari kita perhatikan juga kitab Lukas, pasal 20. Ayat 41 sampai 44. Hubungan antara Yesus dan Daud adalah judul perikop yang diberikan dalam kitab Lukas ini. Katakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Saudara, bila kita perhatikan ada satu tambahan informasi di sini. Tuhan menyebutkan bahwa dia mengambil ayat dari kitab Mazmur dalam ayat 42. Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita perlu perhatikan kitab Mazmurnya sendiri. Mari kita perhatikan kitab Mazmur 110, di mana ayat ini dikutip oleh Tuhan. Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Ini disebut oleh para ahli salah satu pasal yang menubuatkan tentang Mesias. Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Mazmur Daud. "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. 5. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala." Ini adalah ayat yang dikutip oleh Tuhan di dalam kitab Matius pasal 22 ini. Saudara, saya juga ingin mengajak kita semua untuk melihat kitab Yohanes. Nanti kita akan melihat hubungan antara sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan para pemimpin terhadap Tuhan dengan perikop tadi. Kita perhatikan Yohanes pasal 7. Ayat 40 sampai 52. Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52.
Bila kita perhatikan ada judul perikop di atasnya itu berbicara tentang air sumber hidup dan perkenalan asal Yesus. Kalau nanti ada waktu tolong bisa dibaca di rumah, tapi saya akan membaca dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu," maksudnya Kristus. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seseorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seseorang di antara orang-orang Farisi?" 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, pada Kristus maksudnya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara, dengan latar belakang ini saya ingin mengajak kita melihat keadaan pada saat itu. Muncul pertentangan mengenai asal-muasal Yesus, dan itu berkembang di masyarakat Yahudi. Siapa Yesus sebetulnya? Apakah ia Mesias? Ini pertentangan di antara orang banyak. Kemudian, para pemimpin mengambil sikap. Kristus itu bukan Mesias. Dengan dasar yang disebutkan tadi, bahwa dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Mesias. Dalam kitab Yohanes dikatakan, dia tidak berasal dari Bethlehem, malah dia berasal dari Galilea, seperti itu. Dasar dari pendapat mereka telah menyelidiki kitab suci. Itu bisa kita lihat secara implikasi dari Yohanes pasal 7 ayat 52. Ketika para pemimpin ini menegur Nikodemus dan mengatakan, "Kamu harus menyelidiki kitab suci dan lihat apakah orang ini pantas disebut sebagai Mesias." Itulah latar belakang pada saat itu. Bila kita perhatikan kitab Matius pasal 21, sebelum kita masuk dalam kitab Matius pasal 22 ini, dimulai perikop dalam Matius pasal 21, Kristus disambut sebagai Mesias. Ketika memasuki Yerusalem, dia disambut sebagai Mesias. Dikatakan bahwa Hosana bagi anak Daud, seperti itu. Lalu kemudian ketika Kristus menyucikan bait Allah, anak-anak berteriak bahwa dialah anak Daud. Hosana bagi anak Daud dalam Matius pasal 21 ayat 15. Orang menyebut dia sebagai Mesias, anak Daud. Bahkan anak-anak kecil pun berteriak seperti itu. Dan ini memancing reaksi para pemimpin. Makanya nanti kita akan melihat ada pertentangan yang dimulai dengan pertanyaan mengenai kuasa Yesus dalam perikop selanjutnya. Siapakah Yesus? Gitu ya. Dengan kuasa apakah dan melalui kuasa apakah dia dapat melakukan itu semua? Itu yang pertanyaan pertama yang kemarin sudah kita bahas tentang kuasa. Kedua, muncul lagi pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar. Dan sebenarnya ini berbicara tentang kuasa juga, kuasa kaisar atau Mesias. Lalu ketiga, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan.
bicara tentang hidup kekal. Lalu pertanyaan tentang hukum yang terutama. Inilah diskusi-diskusi yang terjadi antara Kristus dengan orang Farisi. Dia disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang ingin menguji dia, ingin menjebak dia. Dan Kristus, seperti yang telah kita baca dan kita renungkan minggu-minggu lalu, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sekarang, Tuhan mengajukan satu pertanyaan. Siapakah Mesias? Saudara, polemik ini dan pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena adanya konsep tentang Mesias yang dibawa dalam Perjanjian Lama dan diharap-harapkan oleh orang Yahudi. Dan muncullah pertentangan ini. Orang banyak bertentangan, berdiskusi tentang Yesus, apakah Yesus Mesias. Lalu para pemimpin berpendapat bahwa Yesus Kristus bukan Mesias dikarenakan mereka menyatakan Yesus berasal dari Galilea. Dan inilah diskusi-diskusi untuk menguji, dalam tanda kutip, kemesiasan Kristus. Dan sekarang Tuhan mengangkat satu pertanyaan. Apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Semua orang berdebat tentang Mesias. Semua orang mengatakan dia menyelidiki kitab suci dan tahu tentang Mesias. Tapi apakah mereka benar-benar tahu siapa yang disebut dengan Mesias? Apakah para pemimpin dan orang Farisi benar-benar tahu bahwa ini loh Mesias? Dan Tuhan mengajukan satu persoalan yang begitu sederhana sebetulnya. Dia katakan seperti ini. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Udah jelas, orang Yahudi semua tahu. Keturunan Daud akan menjadi Mesias. Saya bisa gambarkan, mungkin saya bisa bayangkan pada saat Kristus bertanya kepada kumpulan orang Farisi pada saat itu, Mesias itu siapakah? Anak siapakah dia? Dengan gegap gempita para pemimpin mungkin dengan tegas mengatakan, anak Daud. Seperti itu. Ini pertanyaannya mudah. Lalu muncul pertanyaan yang seperti mudah tapi sebetulnya sulit. Dikatakan pada Kristus dalam ayat 43, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Saudara Daud tadi sebelum kita mulai sempat menyinggung dalam bahasa Yunani, mungkin dalam Septuaginta ya Bang ya, dan juga dalam bahasa Ibrani seperti itu. Di sini perlu kita perhatikan, Daud ini Prince of Israel. Dia ini kebanggaan orang Israel. Raja terkenal sepanjang masa. Ini bukan main-main nih, person ini. Orang ini nggak main-main. Dia orang terbesar di bawah Mesias tentunya bagi orang Israel. Yang pertama itu kualitas dia. Dan yang kedua, dia dikatakan dalam pimpinan roh. Dalam pimpinan roh, Daud orang terbesar bagi bangsa Israel, dalam pimpinan roh mengeluarkan satu nubuatan. Tadi kita bicara dalam kitab Lukas, dikatakan dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, ini adalah validitas dari ucapan yang akan disampaikan oleh Tuhan. Dan mereka semua mengakui ini. Daud adalah orang terbesar bagi bangsa Israel. Dalam pimpinan roh, berarti Tuhan berbicara melalui dia. Dalam kitab Mazmur, berarti Mazmur itu dituliskan oleh Daud, khusus dalam pasal tersebut. Apa yang dituliskannya? Katakan, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Sebenarnya saudara Daud yang jelaskan
Kalau kita perhatikan dalam kitab Mazmur, itu kata Tuhan yang pertama itu memakai kata JHWH ya Bang ya. Saya tadi ngeceknya bukan sampai ke itu, saya hanya waktu di Matius 22 ayat 43 ini yang saya baru cek. Oke. Jadi kalau saya lihat dalam ini itu memakai Tuhan, makanya kalau kita perhatikan kitab Mazmur itu memakai huruf besar. Kalau kita melihat Mazmur 110 ayat 1. Kata di sana itu huruf besar. Tuhan. Ini memakai JHWH, Jehovah, Yahweh. Kemudian demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Tuanku di sana dia memakai kata Adonai. Kalau dalam bahasa ini memakai kata kurios. Dalam bahasa Ibrani. Kurios atau Adonai bisa dipakai ditujukan kepada Tuhan, juga bisa ditujukan kepada Tuan. Seperti itu. Yahweh ini berfirman kepada Adonai. Secara sederhana, secara ini. Tapi yang menarik, dalam ayat 5, Mazmur 110 ayat 5, kata Tuhan yang dipakai dalam Alkitab terjemahan baru besar, ini sebenarnya memakai Adonai. Dia tidak memakai JHWH. Yang dituliskan di sini Tuhan besar. Jadi bagi orang Yahudi yang familiar dengan ramalan mesianik ini, Adonai ini menunjuk kepada Jehovah itu sendiri, si Yahweh itu sendiri. Makanya tadi sebelum kita baca kitab Mazmur, saya katakan ini adalah salah satu pasal nubuatan tentang Mesias. Tuhan berbicara, Yahweh berbicara kepada Adonai. Dan Adonai ini dalam ayat 5 ternyata menunjuk kepada Yahweh itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan dari Tuhan seperti ini. Kita kembali lagi dalam kitab Matius pasal 22. Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Mesias katanya adalah anak Daud. Mesias posisinya adalah anak Daud. Tapi Daud menyebut Mesias ini adalah tuannya. Bagaimana seorang Daud, raja terbesar orang Israel, menyebut keturunannya sebagai tuannya? Saya tidak ingin berpolemik dalam nubuatan tentang ketuhanan. Tetapi saudara perlu kita perhatikan di sini. Raja terbesar menyebut keturunannya sebagai tuan. Berarti Daud menghambakan diri kepada tuannya. Dia bernubuat akan ada seseorang nanti di masa depan yang posisinya lebih tinggi dari saya. Kalau saya baca artikel-artikel, memang penjelasan antara Mazmur 110 ayat 1 dan 5 menyatakan bahwa di sana membicarakan tentang keturunan Daud yang ilahi. Jadi ketika Daud menyebut keturunannya ini pun menyebutkan sesuatu yang ilahi. Posisinya bukan hanya jasmani, tetapi rohani. Ayat yang ini pun nanti kita akan lihat dikutip oleh Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 30. Saudara, pertanyaan Tuhan mudah, susah bagi orang Yahudi. Mereka berkeras bahwa keturunan Daud adalah Mesias. Mereka berkeras berdiskusi tentang kemesiasan ini. Siapa Mesias? Mereka menentukan apakah Kristus Mesias atau bukan. Karena mereka berpendapat
suci. Tetapi Tuhan berikan satu pertanyaan dari kitab suci sendiri, mereka tidak mengerti. Dan mereka tidak tahu apa jawabannya. Kita berdiskusi tentang Mesias. Kata Tuhan, pertanyaannya sekarang, Mesias sendiri kamu sudah ngerti atau belum? Bagaimana Anda berani menentukan seseorang itu Mesias atau bukan? Sedangkan pengertian tentang Mesias itu sendiri belum dimiliki. Bagaimana reaksi orang Yahudi di sini? Dalam ayat 46 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Tidak ada seorang pun dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ada sebuah artikel yang menuliskan seperti ini. Dalam pembicaraan sebelumnya, ketika Tuhan menjawab pertanyaan tentang hukum yang terutama, dalam kitab Lukas 10 dia menjelaskan juga tentang arti sesama manusia bagi orang Yahudi. Tidak hanya menuju kepada orang Yahudi, tetapi lebih luas dari itu, sesama manusia. Dan sekarang dia hendak menyatakan, setelah dia membahas tentang hukum kepada manusia, dia hendak menjelaskan tentang hukum kepada Allah. Dia hendak menjelaskan bahwa Mesias yang selama ini diharapkan oleh orang Yahudi itu tidak hanya bersifat kejasmanian, bersifat manusia 100%. Dia hendak menjelaskan bahwa dalam hukum Taurat pun, dalam kitab-kitab perjanjian lama pun, sebetulnya sudah dikatakan bahwa Mesias itu 100% Allah dan 100% manusia. Seperti itu. Dan para pemimpin tidak bisa melihat kenyataan tersebut. Makanya mereka bingung. Ketika Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, mereka bingung. Bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Sedangkan Allah itu Esa. Dan dalam nubuatan hubungan antara Yesus dan Daud, Tuhan tak menjelaskan bahwa manusia Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi itu sendiri sebetulnya Allah. Itu salah satu bagian artikel yang saya baca. Hendak menjawab tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pertanyaan ini? Saya ingin melihat seperti ini. Orang Yahudi bisa saling berkeras menegur orang, menyatakan benar dan salah, walaupun pemahaman mereka sendiri sebetulnya belum sempurna. Dalam perikop sebelumnya, ketika orang Saduki bertanya tentang kebangkitan, dalam Matius 22 ayat 29 dikatakan, Tuhan menjawab seperti ini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kepada orang Saduki, dia menyatakan seperti itu. Mereka sesat sebab tidak mengerti kitab suci. Dan kepada orang Farisi yang merasa tahu segala sesuatu tentang Taurat dan tentang Mesias, Tuhan menggambarkan segala sesuatu. Kamu belum tahu apa-apa. Dan sekarang kamu berkeras tentang Mesias. Saudara, pemahaman mereka yang salah tentang Mesias tidak saja membuat mereka menolak Kristus sebagai Mesias, bahkan di ujung kitab-kitab Injil kita akan melihat mereka akan menyalibkan Tuhan. Karena apa? Pemahaman yang salah tentang Mesias. Ketidakmengertian tentang Mesias membuat mereka malah menghukum Mesias itu sendiri. Pertanyaannya kepada kita sekarang, apakah kita juga mengerti siapa Allah kita? Apakah kita memang benar-benar mengerti apa yang kita lakukan sekarang? Kita datang beribadah misalnya, kita melakukan 5 elemen ibadah, kalau kita bisa katakan 5 elemen. Apakah kita memang benar-benar mengerti inilah yang dituntut oleh Tuhan, kita melakukannya? Kita memakan roti, kita meminum air buah anggur untuk mengingat kematian Tuhan dalam perjamuan Tuhan.
apakah kita memang benar-benar mengerti? Ataupun kita pergi keluar, kita menginjili, kita memberitakan Injil. Apakah Injil itu pun kita benar-benar mengerti? Jangan sampai kita seperti orang Yahudi, memiliki prinsip benar dan salah, tetapi dilandasi oleh ketidakmengertian. Tantangan kepada kita, berusaha untuk mengerti. Bagaimana caranya? Mungkin kita memang harus memiliki pikiran terbuka. Pikiran terbuka supaya kita bisa mendengarkan suara Allah yang berbicara melalui firman-Nya. Dan kita mau memberikan waktu kita untuk menyelidiki kitab suci. Dan berharap kepada Allah kita benar-benar memiliki tuntunan. Sehingga kita benar-benar mengerti apa yang kita lakukan dalam hidup kekristenan kita sekarang. Itu adalah sebuah tantangan. Kita persiapkan lagu nomor 4.